Halo teman-teman, kembali lagi dalam podcast EcoCamp bersama saya Regi. Kali ini kita akan membahas masalah lingkungan yang terjadi saat ini yang ternyata berdampak kepada kehidupan sosial. Saya akan mulai dengan satu cerita. Di suatu negeri antah berantah terdapatlah seorang anak kecil, usianya baru menginjak 4,5 tahun. Anak kecil ini dipanggil Biru. Ada yang unik dan istimewa dari Biru ini. Seluruh anggota tubuhnya dapat berbicara, bukan hanya mulut, tetapi tangan, kaki, mata, hidung, semua anggota tubuhnya dapat berbicara dan juga dapat berpendapat. Biru suka bermain, berlari ke sana kemari, dan seperti tidak pernah lelah, 24 jam dalam seminggu terus bergerak tanpa henti. Mungkin sesungguhnya tubuh Biru sedang lelah, tetapi anggota-anggota tubuhnya terus memberikan pendapat. Ayo main lagi. Ayo kita ke sana, ayo kita lari, ayo kita ke situ. Sehingga Biru terus melanjutkan bergerak. Pada satu hari, anggota tubuh Biru, yaitu si mata dan si mulut, berteriak mengajak Biru untuk bermain. Biru, ayo kita bermain. Berlari-lari ke sana. Sepertinya seru sekali. Dan diiyakan oleh anggota tubuh yang lain, kecuali si tangan dan si kaki. Mereka sepertinya sedang lelah, maka mereka diam saja. Biru terus berlari ke sana kemari, sambil tertawa ria, terus berlari kencang. Terkadang naik turun tangga, bermain di sungai, terus berlari sekencang-kencangnya. Hingga pada satu waktu, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya jatuh tersungkur, keras menghantam tanah. Gubrak! Lalu terdengar suara tangis. Ternyata tangisan itu berasal dari si telapak tangan. Si telapak tangan kondisinya luka dan berdarah. Ternyata pada saat jatuh, tangan harus menopang tubuh Biru. Yang kedua adalah lutut. Kondisinya juga berdarah. Lutut juga harus menopang tubuh Biru saat dia terjatuh. Yang ketiga adalah dagu. Dagu terbentur tanah dan juga berlumuran darah. Ternyata Biru berlari sangat kencang sehingga jatuh tersungkur. Mereka masih menangis, terisak-isak. Biru dan anggota tubuh lainnya hanya bisa terdiam melihat lutut, dagu, dan telapak tangan berlumuran darah. Lalu tiba-tiba si rambut berkata, kasihan lutut, dagu, dan telapak tangan. Mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa. Mereka tidak mengajak Biru untuk terus berlari kencang. Kitalah yang mengajak Biru untuk terus bermain, berlari kencang. Tetapi coba lihat sekarang. Mereka lah yang merasakan dampak paling sakit. Kasihan mereka. Lalu anggota tubuh lainnya hanya bisa terdiam dan merenungi apa yang sudah mereka lakukan. Mereka yang mengajak Biru bermain, tetapi setelah terjatuh, yang mendapatkan dampak yang paling sakit adalah lutut, dagu, dan telapak tangan. Oke, segitu dulu cerita mengenai bumi dan anggota tubuhnya yang dapat berbicara ya. Lain waktu kita akan lanjutkan. Kalau kita melihat dari cerita di atas, ternyata cerita di atas itu menggambarkan apa yang sedang terjadi dengan bumi kita saat ini. Si Biru itu adalah bumi yang selalu bergerak dieksploitasi tanpa henti. Sehingga bumi kita saat ini merasakan krisis iklim, jatuh tersungkur. Lalu, apa anggota-anggota tubuh lainnya? Ternyata ada beberapa kelompok di dunia, di bumi kita ini yang merasakan dampak paling parah dari krisis iklim. Ada 3 kelompok. Yang seperti yang digambarkan pada cerita tadi, si lutut,
si kaki, dan juga telapak tangan. 3 kelompok ini adalah kelompok yang pertama adalah kelompok orang miskin dan terpinggirkan. Berdasarkan penelitian dari IPCC, yaitu suatu lembaga antar pemerintah yang meneliti tentang perubahan iklim, menyebutkan bahwa orang miskin dan terpinggirkan merasakan dampak paling besar terhadap perubahan iklim atau krisis iklim. Mengapa demikian? Karena kelompok-kelompok ini memiliki keterbatasan terhadap layanan publik seperti kesehatan dan juga pendidikan. Mereka juga rentan terhadap kehilangan mata pencarian. Kaum miskin dan terpinggirkan memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan air bersih dan juga makanan sehat. Ketika terjadi gagal panen, mereka yang merasakan paling sulit untuk mendapatkan makanan. Ketika terjadi banjir, orang-orang pinggiran sungai yang pertama kali tenggelam terbawa banjir. Ketika bumi semakin panas, mereka hanya bisa berpasrah mencari tempat teduh seadanya. Kelompok yang kedua adalah kaum perempuan. Kaum Hawa dinyatakan lebih merasakan dampaknya dibandingkan para pria. Pusat Kajian Perdesaan PBB IFAD dalam penelitiannya menyebutkan perempuan dan anak-anak perempuan terkena dampak yang sangat besar dan tidak proporsional oleh krisis iklim. Di negara-negara berkembang, perempuan masih diharuskan mengurusi pekerjaan domestik. Mereka harus memasak, memberi makan kepada keluarga-keluarga mereka. Ketika terjadi kekeringan, mereka juga harus mengambil air bersih untuk kebutuhan keluarga mereka. Sehingga kaum perempuan sulit untuk mendapatkan atau memiliki waktu untuk mendapatkan pendidikan yang cukup. Jadi bisa berdampak juga terhadap pendidikan mereka. Selain itu, kaum perempuan juga rentan mengalami depresi. Ketika keluarga mereka mengalami goncangan ekonomi, kesusahan ekonomi karena mata pencarian yang hilang, mereka rentan untuk mengalami depresi juga. Selain itu, wanita hamil dan anak-anak juga menghadapi resiko kesehatan. Karena perubahan iklim, maka akses ke makanan sehat dan air terbatas, sehingga wanita hamil dan anak-anak bisa merasakan mendapatkan resiko malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Kelompok yang ketiga adalah kelompok anak. Anak-anak di beberapa negara, termasuk Indonesia, adalah salah satu kelompok di dunia yang menghadapi risiko dampak perubahan iklim yang tinggi, dengan ancaman terhadap kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh PBB, UNICEF, menemukan bahwa sekitar 1 miliar anak atau hampir separuh dari total anak-anak di seluruh dunia yang hidup di salah satu dari 33 negara berkategori berisiko sangat tinggi terhadap perubahan iklim. Temuan ini menyebutkan angka anak yang terdampak pada hari ini. Namun, angka ini sangat mungkin bertambah seiring dengan dampak perubahan iklim yang terjadi kian cepat. Krisis iklim adalah krisis hak anak. Baik, teman-teman, dari sini kita belajar. Ternyata perubahan lingkungan, kerusakan lingkungan akan berdampak terhadap kehidupan sosial kita. Bisa dikatakan sedang terjadi ketidakadilan. Hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan dampak dari perubahan iklim saat ini. Nah, dari sini kita juga belajar
apa yang kita lakukan itu mungkin saat ini belum kita rasakan, tapi apa yang kita lakukan itu sudah mulai dirasakan oleh teman-teman kita di sekitar kita saat ini. Oleh karena itu, dari podcast ini mudah-mudahan kita mulai tergerak untuk melakukan satu aksi, bukan hanya diam saja sebagai penonton. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu pada podcast selanjutnya.